Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucup Koswara. Kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang pangkat bulat positif dan pangkat bulat negatif dan rasional. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah pangkat bulat positif. Baik, untuk pangkat bulat positif kita awali dengan definisi. Jika A himpunan bagian dari bilangan real dan N itu lebih dari 1, N itu elemen bilangan asli, itu maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya kali A sebanyak N kali, ya. Jadi sebanyak N kali atau sebanyak N faktor. Titik ini adalah kali, ya. A nya disebut bilangan pokok dan N nya disebut bilangan pangkat atau eksponen, atau bisa saya gambarkan seperti ini. A pangkat N, ya. Nah, A pangkat N adalah bilangan pangkat bulat positif, di mana A nya itu disebut sebagai bilangan pokok atau basis, ya, dan N nya disebut eksponen atau pangkat, ya. Baik, nah karena kita membahas tentang pangkat bulat positif, maka pangkatnya atau eksponennya merupakan bilangan bulat positif. Baik, saya contohkan, ya. Nomor 1, misalkan 3 pangkat 3, maka kita bisa tuliskan sebagai perkalian faktor dari 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali atau 3 faktor, atau sama dengan 27. Nah, seperti itu. Jadi pangkat bulat positif atau eksponennya itu 3 dan bilangan pokoknya juga 3. Contoh yang lain, bagaimana kalau bilangan pokoknya negatif misalnya. Jadi bilangan pokoknya adalah bilangan negatif. Kita bisa lihat misalkan negatif 2 pangkat 3. Maka kita bisa tulis negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4. Saya tulis di sini 4 karena negatif dikali negatif sama dengan 4, kemudian dikali dengan negatif 2 sama dengan 4 dikali negatif 2 yaitu negatif 8. Nah, kita bisa lihat di sini atau satu lagi, ya. Misalkan saya buat negatif 2 ke pangkat 4, ya. Jadi negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Oke, ini sama dengan negatif kali negatif positif dikali negatif kali negatif positif, maka sama dengan 16. Oke, bisa kita lihat di sini apabila bilangan pokoknya negatif kemudian pangkatnya adalah ganjil, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Dan apabila bilangan pokoknya negatif dan pangkatnya genap, maka akan menghasilkan bilangan positif. Nah, itu mungkin yang membedakan jika bilangan pokoknya adalah bilangan negatif dan pangkatnya jika pangkatnya itu ganjil atau genap, ya. Sehingga selanjutnya sifat-sifat, ya. Oke, untuk sifat-sifat, jadi pangkat bulat positif atau eksponen bulat positif ini memiliki sifat-sifat, ya. Jika A dan B itu bilangan real, M dan N itu bilangan bulat positif, artinya pangkatnya itu bilangan bulat positif, maka akan berlaku sifat-sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N, ya. Ingat sifat yang pertama, saya tulis ulang,
A pangkat M jika dikali dengan A pangkat N itu akan menghasilkan A pangkat M ditambah N. Jadi kita tinggal menjumlahkan pangkatnya, tapi syaratnya bilangan pokoknya harus sama ya, bilangan pokoknya harus sama. Nah, yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ini untuk asalkan syaratnya ya A tidak sama dengan 0. Jadi saya tuliskan, bisa saya tulis seperti ini, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Seperti itu ya, asalkan A nya tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Apa jika penyebutnya atau sama dengan 0 atau A pangkat N ini sama dengan 0 ya, maka ya tidak terdefinisi ya. Selanjutnya yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi yang ketiga itu A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka kita bisa mencarinya dengan A pangkat M dikali N ya. Di sini MN ya, titik ya, sama saja ya, dikali N seperti ini. Keempat, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi yang keempat itu A dikali B pangkat M itu sama saja dengan A nya dipangkatkan M dikali B nya juga dipangkatkan M, M ini. Kemudian yang terakhir, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi yang terakhir, yang kelima, apabila si A dan B nya itu A per B nya dipangkatkan M, maka ini sama saja dengan A nya pangkat M juga dibagi B nya juga pangkat M. Jadi asalkan B pangkat M nya atau B nya tidak sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0 maka tidak terdefinisi. Nah, juga di sini ada juga ya mungkin tambahan A pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Jadi berapapun bilangan pokoknya, jika pangkatnya sama dengan 0 maka itu hasilnya sama dengan 1. Baik, selanjutnya kenapa ada sifat-sifat ini? Ya, sifat-sifat ini berfungsi untuk mempermudah ya, mempermudah dalam proses pengerjaan. Sifat ini tidak mutlak harus menggunakan sifat-sifat ini ya. Jadi boleh saja menggunakan definisi, tidak menggunakan sifat-sifat. Jadi sifat-sifat ini adalah untuk mempermudah. Saya contohkan ya. Contohnya misalkan ada soal 2 pangkat yang pertama ya, yang pertama dari sini 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, apabila kita menggunakan definisi, maka 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 itu kita tulis sebagai 2 kali 2 dikali 2 kali 2 kali 2 ya, atau bisa juga ditulis dibuka kurungnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, atau ya 2 pangkat 5, atau bisa ditulis sebagai 32 ya, 32. Nah, ini jika kita menggunakan definisi. Apabila kita menggunakan sifat, maka 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 ini merupakan sifat yang pertama ya. Jadi kita langsung saja 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5 atau sama dengan 32. Jadi jika menggunakan sifat akan lebih cepat, akan lebih mudah begitu daripada menggunakan definisinya. Seperti itu ya. Jadi silakan saja mau menggunakan definisi atau menggunakan sifat ya. Contoh yang lain, misalkan contoh yang kedua, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 ya. Nah, saya di sini akan menggunakan sifat ya, menggunakan sifat-sifat ini. Sifat pembagian yaitu yang nomor 2 ini ya. Maka 3 pangkat 5
ya dikurangi 2 gitu ya, atau 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kemudian ini menggunakan sifat ya. Kita gunakan sifat lagi. Contoh yang menggunakan sifat ini ya, yang ketiga. 2 pangkat 2 kita pangkatkan lagi 3 ya. Dengan menggunakan sifat kita bisa langsung hitung menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 atau sama dengan 2 pangkat 6 ya. Ini 2 pangkat 6 adalah 64 ya. Contoh yang lain, kita gunakan sifat yang ini. Misalkan 2 kali 3 pangkat 3 ya. Berarti sama saja dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 ya. Awas ya, ini bilangan pokoknya berbeda ya, jadi tidak bisa menggunakan sifat 1. Berarti langsung ini dikerjakan 8 dan ini adalah 27. Ini 216 seperti itu. Selanjutnya sifat yang kelima ya, kita gunakan misalkan contohnya ini saja, 2/3 kita pangkatkan 3 ya, maka sama saja dengan 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan ya, berarti 2 pangkat 3 8 dan 3 pangkat 3 adalah 27. Baik, nah seperti itu contoh-contohnya. Dan juga jika bilangan pokoknya adalah merupakan variabel ya, kita sederhanakan. Misalkan soalnya sederhanakan, misalkan nomor 1 A pangkat 3 dikali A pangkat 5. Ini juga sama ya, bilangan pokoknya ini A sama, berarti kita bisa sederhanakan menjadi A pangkat 3 ditambah 5 sesuai dengan sifat yang pertama ya, atau A pangkat 8. Contoh yang selanjutnya, A pangkat 7 dibagi A pangkat 2 ya. Berarti ini pembagian, bilangan pokoknya sama, berarti A pangkat 7 dikurangi 2 sama dengan A pangkat 5. Yang ketiga, kita sederhanakan soalnya agak banyak. A pangkat 3 dikali B pangkat 5 dibagi A dikali B pangkat 5 dipangkatkan lagi 4. Oke, untuk persoalan seperti ini kita pisahkan dulu ya, bilangan pokoknya sama ya, kita sederhanakan dulu menjadi A pangkat 3 per A dikali B pangkat 5 per B pangkat 2 ya, ini pangkat 2. Oke, dipangkatkan lagi 4. Oke, kita selesaikan A nya dulu. Bilangan pokoknya A berarti A pangkat 3 dikurang 1, lalu dikali B pangkat 5 dikurangi 2, lalu dipangkatkan lagi 4. Selanjutnya kita sederhanakan, berarti A pangkat 2 dikali B pangkat 3 lalu dipangkatkan lagi 4. Nah, berarti ini kita gunakan sifat yang ke berapa? Yang keempat ya. Dimana sifat yang keempat itu menjadi A pangkat 2 dipangkatkan lagi 4 dikali B pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, atau sama dengan A pangkat 8 ya. Jadi perkalian, ingat, atau saya tulis saja dulu, jangan langsung. A pangkat 2 dikali 4 dikali B pangkat 3 dikali 4 sama dengan A pangkat 8 dikali B pangkat 12, atau bisa ditulis sebagai A pangkat 8 B pangkat 12 seperti itu.
Oke, jadi soalnya walaupun agak rumit, agak panjang, tetapi apabila kita menguasai tentang sifat-sifatnya maka akan sangat mudah ya. Selanjutnya kita bahas tentang pangkat bulat negatif dan bilangan dan rasional ya. Untuk pangkat bulat negatif ya berarti kita kalau misalkan ini A pangkat N, nah maka bilangan pokoknya sama seperti tadi ya, bilangan real. Ini bilangan pokoknya bilangan real, dan nah ini ya pangkatnya bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif. Ya, atau pangkatnya negatif gitu. Misalkan kita bisa ambil dari sini saja, kalau 1 per A pangkat M itu sama saja dengan A pangkat 0 dibagi A pangkat M. Nah, karena A pangkat 0 itu kan 1 ya. Atau bisa ditulis karena bilangan pokoknya sama, kita menggunakan sifat yang pertama, berarti ini bisa ditulis sebagai A pangkat 0 dikurangi M, atau A pangkat negatif M. Oke, sehingga kita bisa tulis kalau A pangkat negatif M itu ini adalah pangkat bulat negatif. Itu sama saja dengan 1 per A pangkat M. Oke ya, ingat rumus ini. Asalkan ada syarat ya, si A-nya itu tidak boleh 0 A-nya ya, karena kalau A-nya 0 berarti kan tidak terdefinisi. Dan M-nya adalah bilangan bulat negatif ya. Itu saya tulis sini M bilangan bulat negatif. Ya, contoh sederhananya seperti inilah. Kalau 2 pangkat min 3, nah ini kan bisa kita tulis kalau dengan menggunakan rumus ini berarti 1 per 2 pangkat 3 ya, atau sama dengan 1 per 8. Oke, jadi 2 pangkat negatif 3 itu sama saja dengan 1 per 8, seperti itu ya. Contoh lagi, misalkan 1 per 2 pangkat negatif 4 misalnya ya, ini kan sama saja dengan 1 per 2 pangkat 4 ya kan. Nah, berarti sama dengan ini sifat pembagian pecahan, berarti sama dengan 1 atau 2 per 4 kali 1 ya. Nah, berarti sama dengan 16 seperti itu ya. Baik, ada beberapa contoh di sini, kita lihat. Contoh yang pertama, kita gunakan bilangan pokoknya adalah variabel ya, A pangkat negatif 5 ya. A pangkat negatif 5 ini bisa ditulis sebagai 1 per A pangkat 5 ya kan, sesuai dengan definisinya. Kemudian ini kita menyatakan dengan eksponen positif. Oke, jadi asalnya kan bilangan bulat negatif, untuk eksponennya sekarang eksponennya menjadi positif dengan definisi yang tadi. Contoh lain, misalkan 12A pangkat min 2 dibagi 3B pangkat min 5. Ya, ini kan bagaimana caranya supaya pangkatnya itu tidak negatif ya, kita buat dia menjadi positif dengan definisi yang tadi. Kita bisa membuatnya seperti ini. Untuk pembilang dan penyebut kita pisahkan ya prosesnya. Jadi kita bisa tulis di sini 12 dikali 1 per
A pangkat 2 kan. Nah, ini 3 dikali 1 per B pangkat 5 ya, sesuai dengan definisi. Oke, untuk koefisiennya kita pisahkan 12/3 ya. Dan untuk ini pecahan ini berarti 1 per A kuadrat A pangkat 2 dibagi 1 per B pangkat 5 ini sama saja dengan B pangkat 5 dibagi A pangkat 2 ya. Atau untuk definisi ini kan seperti ini ya. Kalau lupa misalkan A per B dibagi C per D ini sama dengan A per B dikali D per C atau AD per BC yang seperti itu ya. Oke, berarti untuk ini 1 per A kuadrat dikali B pangkat 5 per 1 ya. Jadi B pangkat 5 per A pangkat 2. Oke, jadi 12/3 sama dengan 4 B pangkat 5 per A pangkat 2. Oke, contoh yang lain. Selanjutnya ya, untuk contoh selanjutnya mungkin nanti kita tambahkan. Oke, sekarang kita jelaskan dulu yang namanya adalah bilangan rasional ya. Bilangan rasional yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B ya, A per B dengan A dan B nya itu bilangan bulat dan B nya tidak sama dengan 0 ya. Ini dinamakan bilangan rasional ya, asalkan dia berbentuk sebagai A per B atau biasanya dikatakan pecahan ya. AB nya bilangan bulat dan B nya tidak 0 ya. Kita tahu bilangan bulat bilangan bulat itu kan terdiri dari bilangan bulat positif 0, bilangan negatif ya, negatif 0 dan bilangan bulat positif ya. Nah, jadi untuk penyebut pembilang maka ini bilangan bulat. Jadi bebas ya, dari negatif 0 positif. Nah, untuk bilangan pembilangnya penyebutnya ini juga sama, bebas asalkan tidak 0. Jadi tidak 0. Jadi bisa berbentuk bilangan bulat negatif atau bilangan bulat positif. Contoh ya. Contoh, kalau saya ambil bilangan bulat positif sebagai pembilang, misalnya negatif saya bilang negatif 3 misalkan per ya 5 misalkan ya, seperti itu. Asalkan ini tidak 0, asalkan tidak 0. Nah, itu bilangan rasional ya. Oke, ada juga contoh di sini kita menyederhanakan. Itu A pangkat 3 B pangkat 6 dibagi A pangkat 5 B pangkat 2. Nah, kita sederhanakan ya. Oke, untuk menyederhanakan bentuk seperti ini maka kita pisahkan variabel yang samanya dulu ya, kita pisahkan. Berarti A pangkat 3 per A pangkat 5 dikali B pangkat 6 dibagi B pangkat 2. Lalu kita selesaikan masing-masing. Berarti ini adalah A pangkat 3 kurangi 5 ya, karena pembagian, lalu dikali B pangkat 6 dikurangi 2, maka sama dengan A pangkat negatif 2 dan dikali B pangkat 4. Nah, atau karena A pangkat negatif 2 itu banget buat bilangan pangkat bulat negatif, maka dikali dengan pangkat bulat positif ya, berarti B pangkat 4 per A pangkat 2 ya. Karena ini bisa ditulis sebagai 1 per A pangkat 2 dikali dengan B pangkat 4 ya, bisa seperti itu. Kemudian bagaimana kalau pangkatnya sebagai bilangan rasional ya. Contoh
32 pangkat 2/5. Nah, ini pangkatnya adalah bilangan rasional. Lalu ini dikali dengan 27 pangkat 1/3. Nah, kita bisa selesaikan 32 ini sebagai bilangan berpangkat juga ya. Pangkat sebagai pangkat bulat positif, yaitu bisa ditulis sebagai 2 pangkat 5 ya. Nah, jadi 32 ini bisa ditulis sebagai 2 pangkat 5, kemudian pangkatnya 2/5. Lalu dikali 27 juga bisa ditulis sebagai bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 kan 27. Lalu di sini 1/3. Nah, ini bisa menggunakan sifat yang tadi, sifat yang perkalian tadi kan. Berarti ini bisa ditulis sebagai 2 pangkat 5 dikali 2/5 ya. Lalu dikali 3 pangkat 3 dikali 1/3. Maka ini sama dengan, saya coret, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 ya, atau 3. Ini 4 kali 3 sama dengan 12. Baik, demikian mungkin penjelasan singkat dari materi ini. Ada beberapa soal di sini yang silahkan untuk dicoba di rumah ya sendiri, di rumah masing-masing dicoba, yaitu yang pertama, selesaikanlah dengan menulis faktor perkaliannya ya. Jadi kalian nanti buat 2 pangkat 6 itu berapa jawabannya dengan menggunakan faktor perkaliannya ya. Berapa faktor nih kalau 2 pangkat 6. Kemudian negatif 1/3 pun sama ya, pangkat 3. Lalu yang kedua, sederhanakan ya soal yang pertama ini. Kemudian soal yang kedua ini pangkat ya. Kalau mungkin kurang jelas, ini 3A kuadrat B pangkat min 3 dibagi A pangkat min 5 B pangkat negatif 2 ya, seperti itu ya. Jadi ini perkalian. Baik, saya kira sampai di sini perjumpaan kita dalam materi ini. Semoga bermanfaat dan tetaplah belajar. Mohon maaf segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.